Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Oleh karena hingga di malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Demikian juga nikmat kesempatan. Namun tentu saja yang lebih patut lagi kita syukuri adalah nikmat iman. Karena seandainya pun kita sehat dan kesempatan pun begitu memadai pada kita, akan tetapi bila tidak ditopang dengan nikmat iman yang ada di dalam diri kita, bisa saja yang namanya ibadah yang mulia dan ringan ini, demikian juga perbuatan-perbuatan baik yang mudah, akan terasa berat untuk kita laksanakan. Padahal itu semuanya merupakan amalan-amalan yang kelak akan mengantarkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan tak lupa pula memperbanyak salam dan salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat, Nabi sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Para bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini renungan kita yaitu pada ayat atau surah Al-Ahzab ayat 45, 46 hingga 48. Namun sebelumnya saya ingin membacakan beserta artinya. Pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ayat ini turun sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu mufassir yang ketiga. Demikian juga Imam Al-Qurtubi dan At-Tabari. Beliau ini seorang mufassir yang sangat dikenal. Ya, beliau ini mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tekanan-tekanan dari kaum Quraisy yang terus berusaha untuk memerangi beliau, maupun tekanan-tekanan dari kaum munafikin di Madinah. Nah, jadi di sini sudah ada namanya kaum munafikin. Kenapa? Karena di Madinah itu ya umat Islam sudah kuat. Ya, pengaruhnya sudah begitu menyebar, dakwah sudah dakwah al-jahriyah. Ya, ketika di Mekah itu masih jelas yang dihadapi adalah kaum kafir Quraisy. Sekarang ini di Madinah adalah kaum munafikin. Ya, berarti ya mereka hidup di dalam ya kelompok umat Islam, tapi dia selalu menyebarkan fitnah. Ya. Oleh karena itu salah satu ciri-ciri ya meskipun tidak bisa kita hukumi, terutama di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang sering mengatakan membuat fitnah dan sebagainya, kita katakan munafik. Boleh jadi karena itu kebencian tertentu. Ya berbeda kalau di zaman Nabi, orang munafik betul-betul munafik itikadi. Jadi kita harus berprasangka baik, meskipun ya kalau ada tersebar begitu kita harus tanggapi dengan baik. Tapi bagi kita ya kita harus hati-hati. Ya meskipun di dalam hati kita, keimanan kita tahu kuat, tapi karena suatu kebencian kepada seseorang, kita kadang membuat ya suatu ungkapan-ungkapan yang bisa ya ungkapan kita itu meskipun ya tidak langsung, tapi tertuju kepada seseorang yang menyebabkan orang itu terfitnah. Ya kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya jangan-jangan boleh jadi kita mengatakan
ya kita ini beriman, tapi buat siapa tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah suatu kemunafikan. Ya meskipun dikatakan bahwa termasuk berbohong itu, berdusta itu ya, karena ada juga muslim, mukmin baik, tapi itu bahagian dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi berbeda kalau dikatakan munafik atau dikatakan kafir dengan ada perbuatan-perbuatan kufur. Ya kufur. Ya. Jadi kalau dikatakan kufur, yaitu adalah perbuatan. Bisa jadi seorang beriman terlibat dalam perbuatan kufur. Karena perbuatan kufur itu segala sesuatu yang bersifat mungkar, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perbuatan-perbuatan kufur. Ya. Oleh karena itu, kalau apa yang terjadi di zaman Rasulullah dari fitnah-fitnah kaum munafikin, ya itu benar-benar ya boleh dikatakan nifaqul i'tiqad, ya yang berkaitan dengan akidah. Nah, karena biasanya dalam menyampaikan suatu risalah tentu banyak rintangan yang akan kita hadapi. Ya. Membawa suatu misi akan ada suatu tantangan, baik itu tantangan yang kita hadapi secara jelas maupun tantangan yang terselubung. Saudara-saudara kita umpamanya di Palestina yang masih hangat, ya mungkin bagi mereka bagaimanapun dahsyatnya serangan-serangan Israel dan bahkan sudah menghancur leburkan negeri mereka, mereka tidak begitu bersedih. Mereka tetap semakin kokoh dan kuat, tapi yang mereka sedihkan itu apabila ada di antara kita yang justru menyebarkan ya cerita-cerita yang ingin melemahkan para pejuang-pejuang di sana. Begitu umat Islam itu lebih sulit ya. Karena ini yang kita hadapi ini umat Islam sendiri ternyata ya bukannya memberikan support, bukannya menguatkan, tapi justru menyebarkan ya ungkapan-ungkapan yang melemahkan para pejuang-pejuang. Seperti inilah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah. Karena Madinah itu ya sudah merupakan ya basis Islam, perjuangan Islam ya setelah hijrah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya kata imam ya para mufassirin ini bahwasanya surat ini turun untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah-dakwahnya. Ayat pertama mengatakan ya ayyuhan nabiyyu. Ini kalau kita kembali kepada ya ilmu balaghah itu disebutkan sebagai uslubun nida. Tapi bukan nida dalam artian panggilan untuk mengalihkan suatu perhatian. Kalau ada seseorang yang kita panggil hai fulan itu mengalihkan suatu perhatian. Tapi maksud daripada panggilan ini karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang rasulnya, perhatian rasulnya kepadanya. Tapi maksud daripada nida ini yaitu ya ungkapan atau susunan bahasa panggilan ya ayyuhan nabi adalah lil ihtiram, sebagai ungkapan kemuliaan, panggilan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak disebutkan kata ya Muhammad. Ya, tidak disebutkan kata ya Muhammad, tapi disebutkan ya ayyuha. Ya, sebagai suatu at-takrim ya pada nabinya untuk menguatkan dia. Ya, dia mengatakan jangan lemah. Bangkit, kamu itu adalah mulia. Ya. Inna arsalnaka. Kemudian juga ditegaskan di sini inna arsalnaka. Ya, tidak sekedar dikatakan ya ayyuhan nabiyyu arsalnaka, tapi ada kata penegasan mengatakan inna arsalnaka, sungguh kami benar-benar ya mengutus engkau. Jadi adanya kalimat takkid ini menunjukkan betapa pentingnya risalah yang dibawa oleh Nabi
Dan beliau juga sebagai pembawa risalah tersebut. Inna arsalnaka. Apa yang mereka lakukan jangan hiraukan. Apa yang mereka tantangkan lakukan, ya hadapi semuanya itu. Kenapa? Inna, ya, bukan sekedar mengutus, bukan sekedar kami utus kamu. Sungguh kami utus kamu. Ya, kalau dikatakan sungguh kami mengutus kamu. Jadi apapun konsekuensi yang kamu akan hadapi, ya tentu saja mengutusnya siap selalu menjadi pelindungnya. Ya. Sedangkan dikatakan saja kami mengutus kamu, itu sudah ada harapan akan dilindungi oleh orang yang mengutus. Apalagi di sini menggunakan kata penegasan, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Syahid, ya, syahidan wa mubashiran wa nadhira. Kalimat syahid di sini adalah saksi yang kelak akan menjadi saksi di hari kiamat, bersaksi kepada ya Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah dia lakukan di bumi ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan semua amanah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, syahidan. Ya, ini sehingga tidak ada lagi alasan ya bagi seseorang di hari kiamat yang mengatakan kami tidak mengetahui, kami lalai dan sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang bersaksi, setiap seluruh Al-Quran yang turun ini sudah kami sampaikan. Tapi mereka justru banyak yang mendustakan. Ya. Bahkan kalau seseorang itu menggunakan nalurinya, apapun yang datang, kalau itu sudah menjadi suatu kebenaran pasti dia terima. Karena sebelum kita terlahir di bumi ini sudah ditanamkan fitrah. Ya. Sebelum kita terlahir masih dalam proses kita akan dilahirkan di dunia ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengangkat janji kita ya untuk kesiapan lahir di dunia ini adalah pada roh kita yang kelak akan menempati jasad ini. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika Tuhanmu, Rabbmu mengeluarkan dari anak cucu Adam, mengeluarkan dari sulbi-sulbi anak cucu Adam keturunan-keturunannya, wa asyhadahum ala anfusihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengikat janji kepada mereka ini yang akan lahir, ya anfusihim, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Ya, apa jawaban kita pada waktu itu? Sebelum kita terlahir masih dalam proses, belum berbentuk manusia, mungkin masih dalam proses menjadi janin, kemudian ya setelah itu menjadi manusia sempurna yang terlahir di bumi ini sebagai makhluk sebaik-baik bentuk. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk itu setelah kita terlahir. Ini belum kita berbentuk seperti sekarang. Sudah ditanamkan fitrah, ya, sudah ada fitrah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jawaban kita pada saat itu benar. Bahkan ditegaskan syahidna, dan kami bersaksi tentang hal itu. Ya makanya banyak kita lihat ya kalau Anda benar-benar fitrah, ya fitrah kita seseorang mesti menggunakan fitrahnya. Seandainya pun ada seseorang yang jauh terpencil di pedalaman, tidak ada yang dia tidak berkomunikasi dengan manusia-manusia lain, yang mungkin hilang dan sebagainya, masih kecil sehingga tumbuh sendiri. Di saat dia menggunakan ya naluri sucinya, pasti dia akan mencari ada sesuatu yang disembah, ada suatu kekuatan di balik ini semua. Ya. Makanya paham komunis itu adalah paham yang mengingkari fitrahnya. Seandainya dia menggunakan fitrahnya dan menggunakan akal pikirannya, dia pasti mengakui bahwasanya ada sang pencipta yang mengatur segala alam semesta ini. Makanya kita dapatkan orang-orang terpencil pun tidak sampai dakwah.
Dia mencari Tuhan, sehingga dia membuat suatu Tuhan yang dia anggap itu mempunyai suatu kekuatan dan dia sembah. Ya, karena memang ada fitrah, ada suatu kekuatan. Hanya saja karena dakwah ini ya belum sampai kepada mereka, ya, sehingga mereka salah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ibadah itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tauqifiyah, ya, bukan dibuat-buat. Ya, karena mereka ini ya mencari sesuatu dan ingin suatu pendekatan kepada Allah, tapi dia tidak mendapatkan, makanya dia sesat. Ya, ini lain lagi pembedahannya, ya, pembahasannya ini mungkin pembahasan lain. Ya, para ustaz bisa dengar dari para ustaz tentang ya ahlul fatrah, yaitu yang fatrah di mana di situ ada kekosongan dalam dakwah. Ya, bagaimana secepatnya itu juga luas pembahasannya. Apakah dia dimasukkan surga atau neraka, itu lain pembahasannya. Yang jelas ahlul fatrah itu ahlul fatrah ya pada akhirnya kelak juga akan diuji ya siapa yang yang masuk surga dan sebagainya. Jadi mereka secara fitrah ada. Makanya ketika Rasulullah diutus, mereka itu sudah ada fitrahnya. Ya, sekarang sudah ada keinginan. Sekarang ini datang diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kebenaran. Ya, karena selama ini mereka sudah ada fitrah menyembah. Dalam artian fitrah di sini bukan berarti fitrah berhala, maksudnya ada dalam hatinya bahwa ada Tuhan yang disembah. Ya. Makanya sekarang datang Rasulullah menyampaikan dengan segala bukti-bukti, ya, dan kekuatan mujizat Al-Quran ini menyampaikan suatu kebenaran. Sudah seharusnya mereka, jika dia benar-benar menggunakan laluinya, dia akan menerima itu. Kita tentu ya pernah mendengar dengan Al-Walid ibnul Mughirah, seorang tokoh Quraisy, ya, yang ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh Quraisy, tokoh musyrikin, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cuma membacakan Al-Quran, hatinya langsung tersentuh. Dia tahu, ini suatu kebenaran karena memang laluinya. Ya, apalagi ya orang-orang Arab itu sangat menghargai bahasanya. Ketika dia mendengarkan bahasa Al-Quran itu, dia tahu tidak mungkin ini ya cipta manusia. Ini bahasa yang tidak ada seorang pun manusia yang bisa mendatangkan sebesar itu. Sehingga dia sempat menyendiri. Maka tersebarlah di kalangan Quraisy, dia bilang Sabah Al-Walid, maksudnya dia sudah berpindah agama. Jadi orang semua takut. Yang ini seorang pemuka Quraisy yang sangat luar biasa. Ya, kalau dia masuk Islam ini, habislah kita orang Quraisy. Semua orang Quraisy akan mudah dipengaruhi dengan begitu. Akhirnya sampailah ke telinga Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini hebat sekali, seorang provokator yang hebat. Ya, dia caranya menggunakan bahasa karena dia tahu siapa itu Al-Walid. Al-Walid itu adalah orang Quraisy yang seorang pemimpin Quraisy. Dia orang yang kaya raya dan dia juga ahli syair, sangat tahu kebenaran apakah Al-Quran ini buatan manusia atau bukan. Akhirnya datanglah Abu Jahal. Abu Jahal ini licik, orangnya pandai yang untuk bisa mempengaruhi. Karena dia tahu bahwasanya Al-Walid ibn Mughirah ini adalah orang yang paling kaya. Akhirnya dia mengatakan, ya, wahai pamanku, ya ammi, sungguh orang-orang Quraisy sekarang ini mengumpulkan uang untuk kamu. Ya, coba lihat, kalau orang kaya dibilang dikumpulkan uang, itu suatu penghinaan. Dia yang paling kaya orang Quraisy. Dia bilang, untuk apa? Dia bilang, untuk dia berikan kepada kamu. Kenapa? Karena kamu sudah mendatangi Muhammad, dan setelah itu kamu tidak datang-datang lagi untuk sesuatu, sehingga kamu tidak datang lagi kepada kita. Ini kan akhirnya membuat dia bilang, iya, bisa juga. Mungkin orang menyangka bahwa saya bertemu Muhammad, ya, dan itu sesuatu. Akhirnya dia bilang, laqad alima Quraisy. Orang-orang Quraisy semua tahu. Tidak ada yang bisa mengingkari itu. Bahwasanya akulah yang paling kaya. Ya. Akulah ini orang yang paling kaya. Dan aku termasuk orang yang paling tahu tentang syair-syair orang Arab
Ya. Sehingga kalau dia pengaruhi saya karena keindahan tutur katanya tidak akan mungkin. Ya, keindahan ya susunan-susunan ungkapannya tidak akan mungkin. Ya bahkan saya lebih tahu sampai syair-syair jin sekalipun. Ya, itu bagi orang-orang dahulu. Ada namanya syairul jin. Akhirnya kemudian dia begitu, apa yang saya mesti katakan? Sesungguhnya apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karena mereka menggunakan ungkapan-ungkapan pertanda sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kita dengar saja yang ibarat ya, yang dasar-dasarnya itu sudah sangat luar biasa, sangat kokoh. Sangat manis, indah kedengaran. Wah, ya, dan pucuknya itu tingkatan daripada apa yang dia bawa itu ya'lu wa la yu'la alaih, sangat tinggi dan tidak mungkin ada yang bisa mengatasinya lagi. Tidak ada yang bisa di atas. Kalau selama seorang penyair-penyair hebat itu dengan ungkapannya masih ada, sehebat-hebatnya masih ada yang bisa di atasnya, masih bisa dikritisi. Makanya para penyair itu bagaimanapun hebatnya antara satu dan lain bisa saling mengkritisi. Seperti sekarang ini, ya bukan hanya dalam syair. Sehebat-hebat seseorang masih ada yang bisa yang mengkritisi pendapat-pendapatnya. Tapi ini dia tidak bisa meningkari nalurinya bahwa ini tidak mungkin perkataannya Muhammad. Muhammad itu adalah manusia. Ya, ini juga salah satu perbedaan kenapa ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang maudhu, ada yang palsu sehingga perlu dilihat perawinya. Kenapa? Karena sepas-sepasnya Rasulullah masih tetaplah ya bahasa manusia. Ya pasti. Makanya bisa saja orang tertipu kalau tidak melihat ya dari sanadnya. Tapi Al-Qur'an ini seandainya pun ya, dan ini salah satu juga kemujizatan Al-Qur'an. Seandainya pun ada orang yang benar-benar ya menguasai bahasa dengan sebaik-baiknya bahasa Arab, kemudian Al-Quran ini datang kepadanya, tidak perlu mengatakan sanad, cukup dia baca, ini pasti bukan baca manusia, ini pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun salah satu juga ya jalan untuk menjaga Al-Quran itu banyak penghafal Al-Quran, tapi seandainya pun ada orang datang kepadanya dan di situ tidak ada penghafal Al-Quran, dia baca Al-Quran ini pasti dia mengatakan ini bukan ucapan manusia. Ya sebagaimana seorang sahabat yang kunyah itu gelar kebiasaan orang Arab yang namanya Abu Aqil. Beliau ini seorang penyair yang hebat. Dia mendengar sebelum masuk Islam, dia mendengar Muhammad. Ya, jadi mereka itu belum mengatakan Rasul karena ya mereka berislam bahwa Muhammad itu menantang orang-orang hebat Arab ya dalam keindahan bahasanya, ya dalam sastra. Akhirnya bagaimana mungkin saya ini penyair hebat? Akhirnya dia tulislah beberapa bait-bait syair, ya bait-bait syair. Kemudian dia gantungkan di dinding Ka'bah. Berarti kalau digantung di dinding Ka'bah adalah syair yang hebat, bukan orang-orang setengah. Ya kalau kita setengah-setengah di dalam ya sebagai seorang penyair kemudian menggantungkan di dinding Ka'bah, hati-hati. Jangankan kehormatan yang kita dapatkan, ya justru cemohan yang kita dapatkan. Dia bilang ini syair yang tidak berhak untuk digantung di sini. Ya makanya di syair-syair jahiliyah itu ada namanya al-mu'allaqatus sab'ah, itu memang sudah dijamin sebagai syair-syair yang berhak untuk digantung di dinding Ka'bah. Jadi orang-orang Arab sejak dahulu itu sangat memuliakan Ka'bah, sehingga hasil-hasil karya yang hebat berhak digantung di dinding Ka'bah. Makanya beliau ini langsung menulis beberapa bait ayat, digantunglah di dinding Ka'bah. Salah seorang sahabat yang menyaksikan hal itu ya ketika lewat di Ka'bah dan dia membaca, dia mengetahui bahwa ini adalah tantangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia pun lantas menulis beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ya dia menulis beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian digantung bersandingan dengan syairnya Abu Aqil. Setelah itu datanglah Abu Aqil, apakah ada tantangan atau tidak. Akhirnya dia baca ayat-ayat itu dan apa yang langsung dia katakan, dia spontan mengatakan tanpa pikir panjang, langsung dia mengatakan ya jadi orang Arab dahulu itu tetap mempercayai Allah, makanya dia sumpahnya juga wallah, dia mengatakan wallahi. Dia langsung berteriak mengatakan wallahi, ya demi Allah, ma hadza biqaulil bashar, ini bukan perkataan manusia biasa.
ini bukan perkataan manusia, ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Disebutkan dalam suatu sejarah di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, karena dia seorang penyair yang hebat. Khalifah Umar ya sangat rindu ingin mendengar lantunan-lantunan syairnya, maka dipanggillah dia ke tempatnya Umar dan meminta untuk melantunkan syair-syair. Namun apa yang dia lakukan? Ya, beliau membaca sebagian dari ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya sudah lama meninggalkan profesi saya sebagai seorang penyair setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan saya Al-Quran ini. Ya, itu pertanda bahwa Al-Quran ini ya mempunyai suatu kemujizatan yang sangat luar biasa. Tentu ya untuk berbicara tentang kemujizatan Al-Quran ini tidak akan cukup kita bahas, karena dari semua sisi ini Al-Quran itu adalah mujizat dari sisi ilmu pengetahuannya. Tapi yang menyeluruh, mujizat yang menyeluruh itu adalah susunan-susunan katanya, susunan-susunan kalimatnya. Ya, karena mulai dari alif Al-Fatihah ya Alhamdulillah sampai sin surah An-Nas itu semuanya mempunyai suatu kekuatan, sehingga ya para ahli-ahli ya ulama-ulama ahli bahasa di Mesir mengatakan, ini Al-Quran seandainya kamu dapatkan satu ayat, kemudian kamu coba hapus itu satu kalimat, kemudian cari di kamus ya di kamus-kamus yang muradifnya sinonimnya, kemudian kamu letakkan di situ, pasti keindahan itu akan hilang. Ya, keindahan Al-Quran itu akan hilang dan akan ketahuan bahwa ini bukan bahasa ilahiyah. Ya, oleh karena itu ya ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ungkapan ini ya ayyuhan nabiyyu ya adalah ungkapan litakrim dan bukan sebagai litambi. Inna arsalnaka, suatu penegasan, syahidan. Ya. Jadi syahidan. Jadi hendaknya ya syahidan orang yang kalau datang kepadanya, kalau dia benar-benar sudah menggunakan nalurinya, pasti dia akan menerima. Ya, dia sudah kemudian disebutkan syahidan. Ya. Jangan ragu, sampaikan. Ya, sampaikan syahidan. Ya, sehingga orang-orang yang tahu secara nalurinya bahwa kelak di hari kiamat mereka akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan di dunia ini, dan Rasulullah ini sudah menyampaikan semuanya. Ya, sehingga apalagi yang harus dia ingkari. Karena sebelum juga kita terlahir sudah ditanamkan fitrah, dan Allah mengatakan hatta ya wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu. Ya, Allah mengatakan an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, kenapa salah satu ditanamkan fitrah agar tidak ada lagi alasan di hari kiamat, apalagi sudah datang Rasul menyampaikan, menegaskan. Ya, tidak ada lagi ya alasan di hari kiamat bahwa kami dahulu itu dalam keadaan lalai. Ya, karena kalau menggunakan naluri tidak ada namanya kelalaian, pasti kebenaran itu akan kita ikuti. Ya. Syahidan wa mubasyiran, ya, sekaligus menyampaikan ya sebagai berita gembira, sebagai pemberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mufassirin mengatakan bahwa di sini berita gembira tentang ganjaran pahala yang sangat luar biasa bagi yang mengikuti ya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa tempat yang mulia yaitu surga, ampunan Allah dan ridhanya. Hidup di dunia dalam keadaan reda, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari akhirat kelak akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tempat yang mulia sebagaimana firman-Nya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tastahihil anfus wa taladzul ayun wa antum fiha khalidun. Dan masuklah kamu sekalian bersama dengan istri-istrimu ke dalam surgaku, yang di dalamnya dihamparkan piring-piring yang terbuat dari emas, demikian juga cangkir-cangkirnya
Di dalamnya tersedia apa saja yang dikehendaki oleh hati dan apa yang dipandang mata terasa indah dan lezat, dan kamu sekalian kekal untuk selama-lamanya. Kemudian setelah disebutkan mubasyir sebagai pemberi berita, disebutkan pula yaitu lawan kata dari mubasyir, yaitu nadhira, ya, sebagai pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti suatu kebenaran, kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang kafir. Nadhira, peringatan akan ya siksaan yang pedih di hari akhirat kelak. Ya, dalam uslubul al-balagha ini namanya al-muqabalah. Ya, menyebutkan dalam satu kalimat, ya, yaitu menyebutkan kata dalam satu kalimat, ya, makna, dua makna yang bertentangan. Ini semakin menguatkan, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubadziran wa nasira. Dan ini juga sebagai suatu penegasan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat, ya, beberapa sifat yang secara berturut-turut yang berkaitan dengan Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kemudian disambung dengan ayat selanjutnya, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Bagi orang-orang Arab yang memang sudah mengetahui, ya, siapa itu Nabi, tugas-tugas Nabi, tentu kata selanjutnya yaitu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah, ya, tentu sudah mengetahui bahwa inilah, ya, tugas-tugas para nabi. Sehingga penyebutan ini hanya sebagai suatu penguatan, ya. Artinya ini masuk dalam kategori al-itnab, uslubul itnab, yaitu kalimat yang disebutkan setelahnya sebagai, ya, sebagai pengikut untuk mentafsil, ya, lebih menjelaskan lebih terperinci lagi. Kalau dipahami Nabi itu sudah merupakan tugasnya, ya, kalau kita kadang mengatakan tidak perlu lagi itu disebut karena kita sudah paham, ya, tugasnya itu pasti. Ya, polisi itu tugasnya begini, tak perlu lagi disebut-sebut. Tapi kadang disebut polisi itu tugasnya begini. Ya, ini kalau kita berbicara, ya, kan kalau kita mengatakan ini mengambil waktu, ya, ini namanya itnab, yaitu mendatangkan suatu tambahan dari, ya, dari kalimat tersebutnya atau dari, ya, jumlah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, ya, dari kalimat sebelumnya, ya, untuk sesuatu yang lebih menguatkan atau mendatangkan makna, ya, dan penjelasan, ya, bagi orang yang tidak. Dan ini juga berfungsi. Jadi dua kata Nabi bagi orang yang tidak tahu tentang siapa itu Nabi. Ini sekarang Nabi, siapa itu Nabi? Nabi syahidan, itulah tugasnya. Yang kalau tetap, ya, yang akan, ya, di hari akhirat kelak akan menjadi saksi bagi kamu sekalian. Dia adalah Nabi dan akan menjadi saksi apa yang kamu lakukan. Apakah kamu termasuk yang mengingkari dengan apa yang dibawa oleh para Nabi tersebut? Wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idni. Ya, ini masuk dalam kategori kalau bagi orang yang masih samar-samar, ya, tentang kata Nabi adalah al-idahu ba'dal al-ibham, menjelaskan, datang suatu penjelasan terhadap sesuatu yang masih, ya, samar-samar. Ya, mubasysyiran wa nadhira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan katsira. Ya, di sini ulama, ya, juga mengatakan, ya, kenapa disebutkan sirajan munira? Mengapa tidak disebutkan saja nur? Ya. Rasulullah, ya, sebagai dai kepada Allah Subhanahu wa taala bi'idni, sebelumnya bi'idni. Berarti ini juga suatu penegasan dengan katanya bi'idni, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kamu. Tujuannya dia bukan memanggil, ya, mengambil, mengajak semua untuk kepentingan dia, tapi semuanya itu dipanggil untuk kepentingan, ya, untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya ya, jika orang yang menjawab, yang merespon, ya itulah orang-orang yang beruntung. Ya, dan Nabi ya tidak sama. Kadang juga fitnah sekarang kita ini, ya terutama ya kalau kita sampai berdakwah, kadang lebih cenderung ingin kita tenar, ya ketenaran untuk kita mengajak, ya sehingga berbagai macam cara. Kita tidak boleh berprasangka seperti itu ya. Tapi maksudnya untuk pribadi kita. Kalau kita dalam keadaan berdakwah seperti ini, ya kita harus ya selalu menjaga hati kita. Karena tujuan dakwah kita itu adalah untuk lillah. Jadi apapun respon mereka terhadap kita, ya kita kuatkan diri kita bahwa ini adalah tugas sebagai seorang dai. Ya, dan sebagai seorang dai adalah yang mewariskan tugas-tugas setelah ya Nabi itu ya telah wafat. Ya. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ya, di sini sebutkan sirajan. Ya, kalau siraj itu adalah seperti lampu yang terang, yang tidak disebutkan nur. Menandakan bahwa siraj itu adalah sumber cahaya. Ya, cahaya, apa yang dia bukan cahaya, itulah yang sampai pada kita. Cahaya-cahaya berupa ya ajaran-ajaran beliau, hadis-hadis beliau kepada kita, itulah cahaya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirajan ya beda kalau kita katakan nur itu ya itulah sifat daripada ya yang dihasilkan daripada ya sumber utama, yaitu ya kalau umpama cahaya menerangi bumi ini ya tentu saja dari matahari. Sumbernya adalah matahari, cahaya yang menerangi kita, kehidupan kita di dunia ini, sehingga kehidupan kita ini tidak gelap gulita, sehingga bagaikan orang yang berada dalam kegelapan itu tidak tahu mana warna putih, mana warna merah dan sebagainya. Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita cahaya, kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Wasirajam mudira. Wabashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan berikanlah ya kegembiraan, berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengikuti risalah dakwah, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwa mereka itu ya mempunyai fadlan, keutamaan. Ditekankan lagi dengan kabira ya, dalam tafsir disebutkan fadlan kabira ini menandakan bahwa pahala yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Ya, kalau kita berbicara tentang pahala itu ya sebenarnya ya kalau dibandingkan dunia itu, jadi apapun yang berkaitan dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, pahala itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati kehidupan dunia ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Mataun kalil, kesenangan yang sedikit. Ya, dengan segala kemegahan-kemegahan dunia ini yang kita berlomba-lomba, saling hasad antara satu dengan lain, saling bersaing dengan untuk kejayaan di bumi ini. Ya. Ya. Saya kira tadi 50 menit. Ya, untuk kejayaan dunia ini. Ya. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, mataun kalil, mataun gurur. Tapi ketika berbicara tentang amalan kebaikan, ganjaran pahala. Ya, jadi kalau ganjaran pahala tidak mungkin dapat digambar-gambarkan dengan yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Jadi karena itu suatu kerugian yang manusia kalau hidup di dunia ini, ya setiap usahanya menjadikan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau semakin sukses kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menjadi suatu perwujudan dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia ini, kebaikan di hari akhirat. Ya, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Oleh karena itu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, saling memacu antara satu dengan yang lainnya. Karena pahala Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada batasnya. Dan mari kita semua jadi pemenang. Berbeda dengan di dunia ini, dengan segala keterbatasannya, pasti yang jadi pemenang itu cuma beberapa orang, 1, 2, 3. Tapi
untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau semua bisa menjadi pemenang, itu akan tersiapkan pahala. Itu pahala yang jika dibandingkan dengan dunia dan segala isinya tidak sebanding dengan tempat kaki saja di surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat kaki di surga itu, tempat kakinya saja di surga itu lebih baik daripada dunia. Dua rakaat itu lain hadisnya itu. Kalau ini mau diukadami minal jannah, ya ini kan ini 2 rakaat dan ringan. Yang kata ulama itu bahwasanya yang fardu itu jauh lebih besar nilai pahalanya daripada yang sunnah. Ini sunnah saja 2 rakaat. Kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan insyaallah untuk kita lengkap ini saya sebutkan secara ringkas saja ayat yang terakhir. Wala tutil kafirina wal munafiqina wa da'azahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ya, wala tutil kafirin. Oleh karena itu janganlah, ya ini merupakan an-nahyu, janganlah kamu taati orang-orang kafir, ya tentang segala cemoohan-cemoohannya jangan terlalu dihiraukan. Wal munafiqin, demikian juga orang-orang yang munafik. Wada'adzahum, dan tinggalkanlah ya segala tekanan-tekanannya, ya perbuatan-perbuatan yang menyakiti adzahum. Ya ulama mengatakan di sini ada masuk ya kalau istilahnya namanya ijazul kisar, tapi cukuplah ya kita sebutkan ijazul kisar, yaitu suatu kalimat yang pendek tapi mengandung banyak makna. Wada'adzahum, tinggalkan apa yang mereka lakukan. Maksudnya tinggalkan, jangan hiraukan, tetap jalan bahwa ini suatu kebenaran, harus kita dakwakan. Apapun fitnah-fitnah mereka, apapun rintangan mereka, kita tetap jalan. Ya, anjing menggonggong, ya pepatah Melayu mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan mereka menggonggong dan sebagainya, tapi kita tetap berjalan. Wada'azahum wa tawakkal Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu bertawakal, berserah diri kepadanya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah ya dengan Allah sebagai pelindung. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya renungan-renungan kita pada malam ini ya bisa menjadi pemacu untuk semakin kita tingkatkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua kelak akan keluar sebagai pemenang, yaitu sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.